Kalau Tuhan berjanji yang ada mengait dengan perpuluhan ini, setiap orang yang melakukannya, Tuhan akan buka tingkap-tingkap lagi. Dan terus ya, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Berapa banyak? Sampai berkelimpahan. Sampai berapa banyak? Berkelimpahan. Haleluya. Segala puji, segala hormat bagi Kristus Kepala. Kami bersyukur Tuhan, kalau hari-hari ini masih Tuhan berikan kami kesempatan. Ajar kami untuk menghargai kemurahan-Mu, kasih sayang dan perhatian-Mu, supaya kami tetap bersyukur atas kebaikan Tuhan. Jemaat-Mu sudah boleh hadir karena anugerah Tuhan. Demikian kami butuh akan firman-Mu. Berikanlah kami firman-Mu yang menolong, yang menggairahkan kami, supaya pengikutan kami tidak gagal di tengah jalan. Oh Roh Kudus, mari urapi kami semua, biar kami dapat menangkap apa yang menjadi perkataan dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, Kepala Gereja Mempelai Pria Surga kami mengucap syukur dan berdoa bersama, kita katakan amin. Oh, silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Saya mengucapkan selamat hari Minggu. Salam sejahtera buat kita sekalian. Shalom. Shalom. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan yang masih terulur kepada kita semuanya, sehingga saya dan saudara masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berbakti, memuji, memuliakan Tuhan. Terutama hari ini kita sekaligus juga mengadakan perjamuan kudus, merupakan berkat khusus untuk mempersiapkan kita semua agar kita bisa bertahan sampai hari kedatangan Tuhan yang sudah di ambang pintu. Saya sudah banyak menekankan kenapa kita harus bergumul berjuang untuk sampai kepada puncak dari ibadah kita. Tentu sasarannya adalah yang pertama, supaya melalui ibadah Tuhan merampas kita dari dunia ini untuk bisa dekat kepada Tuhan. Dan poin yang kedua saya sudah sampaikan, melalui ibadah kita Tuhan juga ingin membawa kita ke tempat berbaringan, tempat berbaring saudara, supaya kita mendapatkan tempat perhentian, tempat peristirahatan. Tentu saudara, untuk dapat sampai ke sana ada hal-hal yang harus kita lakukan. Saya tadi pagi siang menyampaikan firman Tuhan. Syarat untuk masuk ke tempat perhentian, tempat persiaratan, peristirahatan adalah saudara, kita harus mempersiapkan diri pada hari yang ke-6.
hari ketujuh adalah merupakan hari perhentian. Ya. Kalau kitab Keluaran berkata perhentian penuh. Ya. 100% berhenti. Ya. Nanti kita akan masuk ke tempat perhentian penuh itu. Kerajaan surga. Ya. Mulai dari kerajaan 1000 tahun damai. Sampai kita selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaannya. Tentu saudara, kalau kita belajar dari kitab Keluaran, apa yang dilakukan bangsa Israel untuk mendapatkan itu? Hari ke-6 mereka harus mengambil manna 2 kali lipat. Ya. 2 kali lipat. Ya. Saudara, yang disebut 2 kali lipat itu yaitu 2 gomer. Ya. Kebutuhan sehari-hari cukup 1 gomer. Ya. Tapi khusus hari ke-6 yang adalah menggambarkan akhir zaman harus mengambil 2 gomer. Sebab apa saudara? Sebab kebutuhan sehari-hari 1 gomer. Tapi untuk masuk ke tempat perhentian Sabat harus ada bekal 1 gomer lagi. Kalau saudara belajar kitab Keluaran, 1 gomer sama dengan 1/10 epa. Jadi kalau 2 gomer, 2/10 epa. Ya. Makanya saya selalu mengajar jemaat, sebenarnya kalau saudara memberi 1/10, persembahan persepuluhan itu untuk menjamin kebutuhanmu sehari-hari. Jadi kalau mau kebutuhan sehari-hari kita terpelihara, tertolong, belajar memberi persembahan persepuluhan. Ya. Tapi untuk akhir zaman, 2/10. Ya. 2 gomer sama dengan 2/10. Makanya untuk memasuki tempat perhentian, tempat peristirahatan, saudara, 2 poin harus kita persiapkan. Yang pertama, kebutuhan untuk sehari-hari. Yang kedua, kebutuhan untuk akhir zaman, memasuki kerajaan kekal, saudara. Ya. Jadi kebutuhan sehari-hari kita sebenarnya terjamin asal kita mau melakukan firman Tuhan. Kurang kuat amennya. Ya. Dalam kitab Maliaki khusus mengenai persembahan persepuluhan, Tuhan berkata, ujilah aku. Tak ada ayat yang menantang kita menguji Tuhan. Biasanya yang perlu diuji kita. Kenapa kita perlu diuji? Karena seringkali kita kurang setia. Ya. Masih gampang lemah, masih gampang goyah. Ya. Maka pemazmur berkata, ujilah aku Tuhan. Sampai dulu itu kita nyanyikan kan? Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu.
manusia yang perlu diuji. Tapi dalam kitab Maliaki pasal 3, Tuhan memberi kesempatan kepada saudara menguji Tuhan. Apa tujuan ujian itu? Apakah terbukti kesetiaan Tuhan atau tidak? Dia ingin menantang kita. Ujilah aku. Dengan kata lain, apa aku setia dalam janjiku atau tidak? Makanya saya kalau lihat di YouTube, ada komentar-komentar yang mengomentari perpuluhan. Ini karena udah nyimpang dari kebenaran firman. Ya. Maka saya selalu mengingatkan hamba Tuhan maupun jemaat. Jangan melampaui yang tertulis. Kembalilah kepada firman yang tertulis. Ya. Terlalu bahaya nanti. Ya. Kalau Tuhan mengizinkan belalang pelahap menghantam semua. Ya. Anda bisa punya uang hari ini, tapi besok Anda bisa jadi nol besar. Kalau tidak dipagari Tuhan. Engkau sehat hari ini, besok engkau bisa mengalami sesuatu yang lebih parah dari sakit penyakit. Siapa itu? Ayub. Hari ini dia masih kaya raya. Tapi ketika Tuhan cabut perlindungan, semua hartanya ludes. Ketika Tuhan cabut perlindungan, semua anaknya meninggal. Ketika Tuhan cabut perlindungan, badannya, tubuhnya penuh dengan borok-borok. Sangkin untuk ingin melegakan diri dari gatal-gatalnya. Beling, sudah tahu beling? Kaca yang dipakai untuk menggaruk. Itu Ayub masih dalam keadaan benar loh. Bagaimana kalau hidup kita dalam keadaan tidak benar? Peristiwa itu terjadi. Tadi saya baru cerita sama Pak Hasibuan. Saya melayani orang miskin yang dulunya sangat-sangat miskin. Sampai menjadi orang yang diberkati luar biasa. Dulu kalau saya beli mobil yang mewah, dia juga beli mobil yang mewah. Dan suka dia tiru-tiru saya dulu. Tapi hari ini Tuhan cabut semua. Orang yang memiliki kekayaan yang luar biasa, Tuhan cabut. Sekarang tinggal nol, saudara. Nol. Satu kali saya ditelepon, saudara. Dia mau pinjam uang sama saya, 500.000. Selama saya kenal dia, uangnya miliar, saudara. Tapi seizin Tuhan, dia telepon saya, Pak Pendeta, aku malu bicara. Tolong transferkan uang 500.000. Sampai saya nangis, saudara. Kirim uang itu saya nangis. Sampai hari ini saya tidak tahu kabar beritanya jadi apa. Saya nggak mau sebut namanya, saudara. Orang yang cukup terkenal di Batam. Kalau Tuhan cabut,
jemaat jangan ada yang belajar sombong. Belajarlah rendah hati. Hargai ibadah. Terutama perjamuan kudus. Ini bukan main-main, saudara. Ya. Apalagi Anda tahu hari ini perjamuan kudus. Sengaja Anda tidak datang. Terlalu berat risikonya. Kejatuhan manusia yang terdalam, Adam dan istrinya, bukan karena tidak tahu. Mereka tahu ada larangan terhadap buah pengetahuan yang baik dan jahat, jangan dimakan. Jadi kesalahan manusia terbesar bukan karena tidak tahu, karena jiwa pemberontak melawan yang sudah dia tahu. Hawa sudah tahu pohon itu tidak boleh dimakan buahnya. Kesalahan terbesar manusia, hati yang suka memberontak. Kalau saudara sampai hari ini bisa tunduk tidak memberontak, saya mau katakan itu hanya kemurahan Tuhan yang pegang hatimu. Amin. Udah tahu. Ini kesalahan manusia terbesar, saudara. Bangsa Israel juga kesalahannya sama. Tahu. 513 hukum, Taurat dan peraturannya. Mereka tahu persis. Tapi siapa yang paling banyak melanggar hukum Taurat? Justru yang sudah tahu. Hari-hari ini juga begitu. Siapa yang paling banyak melanggar firman Tuhan? Justru yang sudah tahu. Tapi hatinya penuh dengan pemberontakan. Lebih bagus Anda tidak tahu. Supaya Anda tulus dan murni beribadah. Murni ikut Tuhan. Murni melayani Tuhan. Dibanding Anda tahu, tapi saudara memiliki jiwa pemberontakan. Saudara, Tuhan suruh kita menguji Dia. Dan Tuhan nggak main-main loh. Dalam janjinya. Nggak main-main loh. Apalagi yang berkaitan dengan 1/10. Maka saya katakan persiapan kita untuk memasuki hari perhentian, menyambut kedatangan Tuhan kali kedua. Kalau untuk sehari-hari, kita harus merebut 1/10 epah. Tapi untuk akhir zaman, kita harus merebut 2/10 epah. Jadi kalau saudara bisa bayar perpuluhan, Anda sebenarnya sedang merebut pemeliharaan Tuhan sehari-hari. Mau dipelihara Tuhan tiap hari? Haleluya. Mau dipelihara Tuhan tiap hari? Ya. Saya harus sampaikan ini. Ya. Supaya saudara betul-betul terpelihara sehari-hari dan sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua. Ya. Maleakhi pasal yang ketiga jelas. Ya. Ayat 10 dulu. Saya mau ajak saudara melihat ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan
supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Ya, terus Firman Tuhan semesta alam, ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Apa janji Tuhan? Terus, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit? tingkap-tingkap langit. Kalau saudara melakukan apa yang difirmankan Tuhan, yang mengait dengan perpuluhan ini, Tuhan berjanji, ujilah aku. Apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit? Amin. Jangan sampai tingkap-tingkap langit tertutup. Alkitab mencatat bisa berubah. Tuhan tahan bagaikan dengan tembaga yang sulit untuk ditembus. Dan kalau Tuhan berjanji yang ada mengait dengan perpuluhan ini, setiap orang yang melakukannya, Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Dan terus, ya. Dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Berapa banyak? Sampai berkelimpahan. Sampai berapa banyak? Berkelimpahan. Kenapa orang percaya tidak mau percaya ini? Kenapa gereja Tuhan tidak memperhatikan ini? Dan yang paling parah, kalau sempat para gembala-gembala tidak menyampaikan ini ke tengah-tengah jemaat, sama dengan dia tidak memberikan kesempatan bagi jemaat dipelihara setiap hari. Kebutuhan hariannya tidak akan terpenuhi, saudara. Saya rindu saudara, seluruh jemaat diberkati sampai berkelimpahan. Haleluya. Sampai berkelimpahan. Lebih dari cukup. Kalau disebut kelimpahan itu lebih dari cukup. Lebih dari kebutuhan sehari-hari. Saudara, firman Tuhan ingin menggiring saudara dan saya masuk dalam ibadah sebagaimana minggu yang lalu saya katakan. Sampai kita menemukan tempat perbaringan. Kalau diterjemahkan tempat peristirahatan. Kalau diterjemahkan tempat kita mengalami perhentian. Untuk tidak mengembara, saudara. Kebaktian minggu yang lalu saya tekankan. Kalau kita tidak mendapatkan tempat peristirahatan atau perlindungan atau perbaringan, 3 poin akan melanda hidup kita. Itu Yeremia 50 ayat 6 dulu dimulai. Ayat 6, Yeremia 50 dimulai dari ayat 6. Silakan. Umatku tadinya seperti domba-domba yang hilang. Domba yang hilang. hilang. Kenapa domba yang hilang? Terus
Mereka dibiarkan sesat oleh gembala-gembalanya, Ya, terus kenapa sesat? dibiarkan mengembara di gunung-gunung, Karena mengembara. mengembara, saudara. Ya, mengembara di Gunung. gunung. Jadi poin yang pertama, mengembara, sesat karena mengembara. Terus Pak, apa penyebabnya? Mereka berjalan dari gunung ke bukit, Terus? sehingga lupa akan tempat pembaringannya. Iya, karena tidak menemukan tempat perbaringan. Karena tidak menemukan tempat perhentian. Saya melihat 3 poin akan terjadi pertama dalam hidupnya. Dibiarkan sesat. Orang kalau dibiarkan sesat, makin lama akan makin sesat. Kalau sempat sudah dibiarkan sesat, nggak akan tertolong lagi. Ya. Kalau waktu Anda sesat, dipukul sama Tuhan, masih tertolong. Waktu kita sesat, dihajar oleh Tuhan, masih tertolong. Karena Tuhan masih mengasihi kita. Tapi kalau sudah dibiarkan sesat, itu tandanya kita tidak lagi mendapat kemurahan. Kalau masih sesat, masih ada teguran-teguran dari Tuhan. Saya mau katakan, masih banyak kesempatan untuk tertolong. Amin. Maka berbahagialah orang yang ditegur oleh Tuhan. Anak yang kukasih, kutegur dan kuhajar. Maka kita katakan, relakanlah hatimu. Tapi kalau sudah ditegur, dihajar, Anda rela, maka kemurahan Tuhan akan diulurkan kepada kita. Makanya kalau udah nyimpang, masih nggak apa-apa, belum ada terjadi, jangan kira karena Anda benar, bukan. Ingat, atau kawan-kawan saudara ada yang menyimpang, saudara lihat malah tambah diberkati, jangan kira karena dia benar. Yang paling bahaya, karena dibiarkan Tuhan. Ini yang pertama. Karena tidak memahami tempat perbaringan. Yang kedua, mengembara dari gunung ke gunung. Ya jangan salah, dengar dulu. Ya, itu yang ketiga, itu ke bukit, dari gunung ke bukit. Mengembara dari gunung ke gunung, gunung itu ibadah. Makanya walaupun beribadah, jangan liar. Tahu liar? Ibadah adalah dalam konsep penggembalaan. Saya takut bikin homesel di Tanjung Uban. Karena saya takut nanti pengkhotbahnya salah. Sehingga kalau salah, bukan malah membuat jemaat jadi rohani, tetapi bisa membuat jemaat jadi rontok rohaninya. Maka saya suruh Willy, Hasibuan, siapa lagi? Sofian untuk ikut diklat. Karena mereka ini sekolah Alkitab, saudara. Tingkatannya belajar lagi, diklat. Setelah diklat, nanti ujian.
lulus baru jadi PDP. Ya. Untuk apa, saudara? Supaya jangan sampai kita tidak memahami yang namanya ibadah. Sepertinya baik mengembara dari gunung ke gunung. Bangsa Israel juga begitu dulu. Mereka mempersembahkan persembahan di gunung-gunung. Mana gunung yang mereka kagumi, bawa ke situ persembahan mereka. Kagum kepada gunung ini, bawa ke situ. Apa yang terjadi? Bangsa Israel tersesat. Justru karena selalu membawa persembahan ke tempat mereka di mana mereka kagum. Mengembara dari gunung ke gunung. Itu berbicara ibadah. Semua ibadah diikuti. Sepertinya lebih rohani, saudara. Tapi dalam kitab Nabi Yeremia, karena mereka tidak mendapatkan tempat berbaringan, karena ibadahnya tidak betul-betul sampai kepada puncak tempat peristirahatan, ada ketenangan jiwa di dalamnya. Nangkap kira-kira jemaat? Kalau dulu semua KKR diikuti, semua seminar diikuti. Kalau sekarang enggak, semua YouTube diikuti, semua artikel diikuti. Jangan kira Anda akan menjadi berubah menjadi rohani, belum tentu. Anda bisa menjadi pengembara. Maka dengarkan penggembalaan. Agar hidupmu mendapatkan tempat perbaringan di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Selanjutnya mereka berjalan dari gunung ke bukit. Ini berbicara artinya ibadah yang tidak mendapatkan penyelesaian masalah. Itu keluar masuk ngapain itu? Ini kalau firman Tuhan disampaikan tak usah keluar masuk. Kau tutup itu, Gus. Ya, saya paling tidak suka dengan orang tidak menghargai firman Tuhan. Siapapun itu, nggak usah kan saudara, pendeta aja saya usir. Kalau Anda nggak suka lagi dengar firman, Anda keluar. Kadang-kadang tongkat gembala itu harus tajam, memukul supaya bertobat, saudara. Dari gunung ke bukit. Ibadah tapi tidak menyelesaikan persoalan. Persoalan terbesar kita bukan dengan manusia, dengan Tuhan. Tidak berdamai dengan Tuhan. Itu persoalan, saudara. Coba nggak berdamai dengan Tuhan. Apa arti ibadah kita? Kita ibadah tapi bermusuhan dengan Tuhan. Dalam kitab Roma dikatakan, keinginan daging permusuhan dengan Allah. Permusuhan, saudara. Coba sebentar. Kitab Roma pasal 8.
Dari mulai ayat yang kelima. 5. Ya, Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. terus Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. terus Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. terus ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, Atau permusuhan terhadap Allah. Terus karena ia tidak takluk pada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. sebenarnya ibadah itu harus menyelesaikan masalah dengan Tuhan. Tapi masalah dengan Tuhan tidak terselesaikan. Permusuhan dengan Tuhan tidak terselesaikan. Apa gunanya ibadah? Selalu di sini dikatakan karena ia tidak takluk kepada hukum Allah atau firman, nggak mau tunduk sama firman. Ngapain ibadah? Bagus Anda tinggal di rumah. Kalau tidak dibarengi dengan kesediaan menundukkan diri kepada Tuhan lewat firman. Ini dalam ini ya. Agak tegas. Firman ini kadangkala memang harus bagaikan palu yang menghancurkan bukit batu. Kadang-kadang yang keras-keras itu perlu ditokok kepalanya. Tok gitu, biar hancur. Mana amin saudara. Karena kadang perlu dibakar dengan api. Biar hangus kedagingannya. Ya, nggak selamanya firman itu ya membujuk-bujuk kita kan. Saudaraku, beginilah. Gembala juga nggak selamanya begitu. Ya gembala kalau nggak ada ketegasan, liar saudara nanti semua. Sudah masuk neraka baru nyesal di neraka. Dan saya juga dipanggil sama Tuhan nanti. Ini si Tigor ini jemaatmu, ya Tuhan. Kok bisa di neraka ya? Kalau ada di antara saudara masuk neraka, itu menghilangkan, mengurangi upah saya di sorga. Ingat itu. Mengurangi upah hamba Tuhan. Mengurangi mahkota hamba Tuhan. Paulus berkata, kamulah mahkotaku. Jangan sampai kurang mahkota kita di sorga. Kalau domba-domba tidak diselamatkan. Makanya saudara, sudah waktunya kita dewasa. Ya, saya selalu mengatakan ke jemaat kita di Balai. Saya tidak tahu berapa lama lagi saya Tuhan berikan kesempatan hidup. Tapi saya tidak mau bersalah terhadap saudara. Kalau menggantikan saya masih bisa istri saya dan anak-anak saya. Tapi tanggung jawab saya tidak bisa digantikan oleh mereka. Kalau saya dipanggil Tuhan, secara organisasi mereka bisa melanjutkan. Tapi soal tanggung jawab tidak. Tanggung jawab saya harus saya pertanggungjawabkan. Dalam saya keadaan mati ataupun hidup. Waktu kedatangan Tuhan. Makanya saya selalu katakan kepada jemaat, hargailah penggembalaan itu. Dengan benar. Sebab tuntutannya adalah tanggung jawab. Kalaupun saya mati, tetap harus mempertanggungjawabkan.
Kalaupun saya hidup sampai Tuhan datang, tetap juga harus mempertanggungjawabkannya. Oh, Tuhan mau tolong kita. Akibat tidak menemukan tempat berbaringan, dibiarkan sesat, dibiarkan mengembara dari gunung ke gunung, dibiarkan berjalan dari gunung ke bukit, artinya diberi kesempatan ibadah, tapi persoalannya tidak terselesaikan. Dan yang lebih parah, kehilangan perlindungan. Itu ayat 7. 7. Yeremia 50 ayat 7. Siapapun yang menjumpai mereka, memakan habis mereka. Makanya kalau nggak berada dalam tempat berbaringan, siapapun yang menjumpai mereka, memakan habis mereka. Terus, dan lawan-lawan mereka berkata, kami tidak bersalah. apa katanya? Lawan mereka berkata, Kami tidak bersalah. Terus, karena mereka telah berdosa kepada Tuhan, tempat kebenaran, Tuhan pengharapan nenek moyang mereka. Iya. Jadi mereka bunuh kita, mereka merasa tidak bersalah. Sama dengan Injil Yohanes. Mereka membunuh kamu. Mereka merasa mereka berbakti kepada Allah. Sambil bangga dia menyembelih saudara. Lihat kan di YouTube. Apakah itu harus terjadi kepada saudara? Baru saudara yakin akan firman. Mereka merasa tidak bersalah. Menyakiti. Bahkan mungkin sampai membunuh. Nyawa saudara dianggap halal untuk dicabut, saudara. Darah saudara yang tertumpah dianggap tidak menuntut balas. Ini semua kesimpulannya, kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena tidak berada dalam tempat pebaringan. Saya sudah terangkan minggu yang lalu dalam kitab Kidung Agung. Sulamit, dua hal yang dia tidak pahami. Yang pertama, dia tidak pahami soal penggembalaan. Sulamit adalah gambaran mempelai Salomo. Dia tidak pahami yang namanya soal penggembalaan. Maka di Kidung Agung 1 ayat yang ke-7 dia tanya sama Salomo. Ya. Salomo itu mewakili mempelai pria, saudara. Dia tanya, apa pertanyaannya? Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku. Iya. Di mana Kakanda menggembalakan domba? Iya, terus? Di mana Kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari? Iya, Sulamit bertanya. Sulamit menempatkan Salomo adalah jantung hatinya.
Bagus, bagus. Saudara menempatkan Yesus kekasih hatimu, jantung hatimu, bagus. Tapi persoalannya di sini, Sulamit bertanya, ceritakanlah jantung hatiku, di mana Kakanda Menggembalakan. Sulamit tidak mengerti yang artinya penggembalaan. Terus, Karena mengapa aku akan menjadi serupa pengembara? ya sebelum itu. Pertanyaan kedua. Di mana Kakanda menggembalakan domba? Di mana Kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari? Jadi Sulamit tidak mengerti yang namanya tempat perbaringan. Tempat ketenangan. Tempat peristirahatan. Sulamit nggak ngerti. Kalau di ayat sebelumnya, inilah yang membuat hidupnya jadi hitam. Karena dia seperti pengembara. Tahu pengembara? Tidak ada tempat berteduh. Matahari datang, dia tertimpa oleh terik matahari. Sehingga di ayat 6, ayat 5, Sulamit mengakui dia hitam. Jadi orang kalau nggak ngerti penggembalaan, mudah dikuasai dosa. Orang kalau tidak memahami tempat ketenangan peristirahatan dalam Tuhan, mudah dirusak oleh dosa. Karena tergembalanya kita, hati kita terjaga oleh Tuhan. Karena tergembalanya kita, kehidupan kita tidak dibiarkan rusak lebih jauh oleh karena dosa. Coba tidak menghargai penggembalaan. Segala dosa masuk. Dimulai dari dosa pemberontakan, dosa kesombongan, dosa keegoisan, sampai dosa-dosa lain masuk. Orang kadang-kadang kesombongan itu nggak dianggap dosa. Hanya orang sombong nggak merasa berdosa, saudara. Hidungnya diangkat, ngomong sama kawan, itu dia nggak dianggapnya berdosa, itu dianggapnya gaya hidup. Tahu gaya hidup? Ngomongnya tinggi selangit, dianggapnya kepintaran, saudara. Pasi lidah. Banyak saya tahu orang pasi lidah. Dianggapnya kebenaran. Pintar ngomong. Congkak, sombong, angkuh. Merasa tidak dosa. Merendahkan orang lain. Merasa nggak dosa, saudara. Makanya Sulamit berkata, memang aku hitam. Selanjutnya dia kasih tahu alasan kenapa dia hitam. Karena terik matahari membakar aku. Ditegur sama kakak-kakaknya, nggak mau. Coba terus. Ya, ayat 6 itu. Ayat 6. Janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam. Terus. Karena terik matahari membakar aku. Iya, terus. Putra-putra ibuku marah kepadaku.
Kakak-kakaknya marah sama Sulamit. Kenapa kamu hitam? Kalau sekarang, kenapa kamu hidup dalam dosa? Kenapa kamu tidak mau berubah? Ditegur oleh putra-putra ibunya. Saudara kan? Kandung. Ya, makanya saudara kalau ditegur oleh saudara-saudara seimanmu, jangan keberatan. Jangan merasa lebih tahu. Kadang-kadang Tuhan pakai orang-orang baru mengingatkan kita. Tidak perlu kita merasa lebih senior. Karena orang baru muncul mengingatkan kita, menasehati kita. Kadang-kadang kayak gitu. Apa kau tahu? Aku udah lama di sini. Oh, itu harus kita buang jauh-jauh, saudara. Sulamit hitam. Tapi anehnya, di ayat 5 dia katakan, 5. memang aku Hitam. tapi Cantik. ini kan kesombongan ini. Bangga dengan kehitamannya. Kalau sekarang bangga dengan dosa-dosanya. Tapi itu pun Sulamit masih dicintai Salomo. Salomo di sini menggambarkan kasihnya Kristus yang luar biasa. Yang tidak melihat kehitaman Sulamit. Oleh sebab itu, apa nasihat Salomo kepada Sulamit? Supaya dia benar-benar paling cantik. Saudara dan saya juga Tuhan inginkan paling cantik. Paling siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Tapi dengar nasihat firman Tuhan. Apa katanya? Ayat 8. Jika engkau tak tahu, hai jelita di antara wanita, Ya, ikutilah jejak-jejak domba. iya. Kalimat sebelumnya. Jika Ya. engkau Tak tahu, tak tahu, hai jelita di antara wanita. sekarang Salomo mulai memuji Sulamit. Jika engkau tahu, hai jelita di antara wanita. Kalau dalam terjemahan lain, hai yang terelok, tercantik di antara wanita. Hei kamu Sulamit, sebenarnya kamu sekarang ini menjadi yang tercantik. Tapi supaya bisa mempertahankan kecantikannya, apa nasihat Salomo kepadanya? Ikutilah Jejak domba. Ikutilah jejak-jejak domba. Jangan lari jalur dari apa yang ditentukan Tuhan. Jadilah pengikut-pengikut jejak domba. Ikutilah karakter domba. Biar engkau menjadi yang terelok, tercantik. Sulamit ini adalah menggambarkan mempelai perempuan yang sangat dicinta oleh mempelai laki-laki. Nasihat Salomo kepadanya, ikutilah jejak-jejak domba.
Kalau saudara mau menjadi yang tercantik, ikuti karakternya domba. Saya tadi menggambarkan kecantikan Ruth dan kecantikan Esther. Kenapa mereka berhasil dijadikan mempelai, saudara? Esther dijadikan mempelai bukan saja karena kecantikan rupanya secara lahiriah, karakternya terbangun. Dari semua perempuan-perempuan yang dipersiapkan, diberi kesempatan untuk meminta. Tapi Esther tidak menggunakan kesempatan itu. Dia tidak banyak permintaan, saudara. Jadi orang yang mau jadi domba gak banyak permintaan, tapi banyak penurutan. Itu domba. Banyak nurut daripada banyak minta, saudara. Banyak nuntut itu bukan domba. Domba itu banyak menurut. Kenapa Wasti dipecat oleh Ahasuerus tidak lagi menjadi mempelainya? Anda tahu? Kecantikan Wasti secara luar number one. Tapi Wasti itu dipecat, saudara. Kenapa? Ketika Raja Ahasuerus bikin pesta, bikin acara, dia juga bikin acara di tempat lain. Dan ketika Raja Ahasuerus meminta dia untuk diperkenalkan kepada tamu-tamunya karena kecantikannya, secara lahiriah tidak mau. Ini adalah gambaran istri yang tidak pernah tunduk kepada suami. Saya ingatkan ibu-ibu ya, belajar tunduk kepada suamimu, supaya engkau bisa disebut terelok di antara wanita. Wasti tidak pernah mau tunduk. Makanya sebenarnya gampang aja menilai wanita itu rohani atau tidak rohani. Bukan dari kata-katanya, tapi soal ketundukannya kepada suaminya. Itu nampak buah rohaninya. Kalau udah suka melawan sama suami, sehebat apapun engkau, sepintar apapun jalan hidupmu, saya mau katakan, engkau tidak akan pernah menjadi yang terelok. Jangan bangga membantah suami, seperti Wasti. Suruh tampilkan aja, datang ke pesta suaminya. Dia keberatan, saudara. Ini gambaran hidup bikin acara masing-masing. Suami bikin acara, istri bikin acara. Ya kalau jemaat sekarang, saudaraku, penggembalaan bikin acara, jemaat juga bikin acara. Kira-kira benar nggak? Itu melawan. Sampai Ahasuerus ngambil tindakan. Ganti. Buat sayembara untuk menemukan wanita yang terelok, tercantik.
Makanya hati-hati saudara. Jangan suka melawan. Terutama melawan suamimu. Kalau suamimu yang pecat masih mendingan. Kalau Tuhan yang pecat, cukup dengan 1 jari. Selesai saudara. Tahu selesai? Saya bukan menakut-nakuti saudara. Jangan main-main soal ketundukan. Belajar tunduk. Apalagi kalau suamimu sudah sangat mengasihi engkau. Dia sudah rela berjuang mati-matian untuk membahagiakan engkau. Dia rela bayar harga untuk nurutin engkau. Jangan remehkan. Jangan sepelekan. Balaslah dengan ketundukan. Haleluya. Sedangkan dia masih jahat aja saudara harus tunduk. Masih jahat, masih mau belum beribadah. Bukankah begitu suratan Petrus berkata? Untuk memenangkan suami yang tidak bertobat. Istri-istri harus memakai perhiasan rohani. Bukan mengepang-ngepang rambut. Bukan dengan memakai perhiasan-perhiasan yang banyak. Tapi dengan roh yang lemah lembut. Menangkan suamimu. Tapi suami juga jangan bego. Tahu bego? Jangan biarkan istrimu terus melawan. Kalau dia terus tidak mau tunduk, neraka sudah menunggu hidupnya. Kalau Anda mengasihinya, saudara. Bahwa dia dengar firman Tuhan. Bahwa dia untuk memahami firman Tuhan. Itulah tandanya kau mengasihinya. Dengan tulus dan ikhlas. Haleluya. Haleluya. Apa sahaja sudah berkata bukan begitu bu, firman Tuhan begini. Salah itu pemahamanmu. Ini kadang-kadang suami-suami kalau istrinya yang kasih makan dia nurut aja. Nggih. Walaupun dia kasih makan kita. Membiayai hidup kita. Mana lebih penting dibandingkan dia masuk surga atau masuk neraka. Soalnya kita buka suara dong. Mami bukan begitu kata firman. Ini kata firman Tuhan. Kamu jangan melawan sama firman. Terlalu berat risikonya. Wasti dipecat. Tahu cerita itu kan? Awal dari cerita kitab Ester. Bilang sama dia. Kalau aku yang pecat kamu, apalah dayaku. Tapi kalau Tuhan yang pecat kamu, saya tidak bisa menolong kamu. Kalau itu baru suami bijaksana. Enggak amin ini bapak-bapak. Aminkan dulu. Saya rasa tidak ada yang kita menginginkan istri kita binasa. Tidak ada ibu-ibu yang menginginkan suaminya binasa. Begitu juga karakter. Kalau karakter Ruth, saudaraku nggak ngejar orang-orang muda. Enggak. Ya. Nih, saya mau bicara dulu ini. Kalau saudara mendapatkan tempat peristirahatan, tempat perhentian, nanti karakter saudara akan berubah. Menjadi yang terelok. Tahu terelok?
Kalau bisa jemaat Alpha Omega yang GBI Alpha Omega di sini harus jadi yang tercantik. Supaya semua orang tergila-gila melihat saudara. Mantap jemaat itu, Pak. Tapi kalau sempat orang geleng-geleng kepala, bikin malu, saudara. Terima firman pengajaran, tapi tidak menjadi yang terelok. Ya. Makanya Salomo katakan kepada Sulamit, ikuti jejak domba. Hai jelita di antara wanita. Hai yang terelok, supaya kamu tetap cantik. Ikuti karakter domba. Miliki ketundukan bagaikan domba. Saya kalau lihat ke pasar, jumpai jemaat beberapa hari lalu, sukacita hati saya, saudara. Ke tempat Pak Nathanael mungkin sudah sekian belas tahun Pak Nathanael ya, Bapak nggak ke situ. Tapi baru minggu yang lalu saya sempat singgahkan, saudara. Tapi saya sukacita lihat jemaat, meja-meja saudara. Ya. Saya lihat begitu, aduh saya senang sekali. Ya. Saudara menawarkan sesuatu kepada saya, aduh. Saya tahu karena saudara menghargai gembala, maka saudara lakukan seperti itu. Bangga rasanya saya sebagai gembala. Ada domba-domba yang mendengar suara penggembalaan. Saya datang sebenarnya bukan untuk mau mempermalukan saudara atau mengharapkan sesuatu, tidak. Saya mau lihat saudara langsung dalam kondisi COVID ini. Saya di Batam juga begitu. Kalau saya ada waktu, apalagi setelah saya sudah sakit ini, ya, saya pikir begini, mana tahu saya dipanggil Tuhan. Paling tidak ada kenangan bagi saudara. Tak ada yang saya harapkan, saudara. Saya ingin memperhatikan domba-dombanya Tuhan. Bukan hanya di sini, sudah di Batam. Saya sering duduk di pasar second ini. Sebenarnya saya bisa beli makanan apa aja, bisa saya beli. Tapi sengaja saya minta sarapan kepada mereka. Tolong Bu, belikan saya mie yang begini. Saya tidak ingin memberatkan jemaat. Tapi saya rindu domba-domba itu mengerti, memahami apa kerinduan seorang gembala dalam menggembalakan. Sebab karakternya Esther patut kita teladani. Karakternya Ruth juga. Ruth itu penurut. Apa saja dikatakan mertuanya dia turut. Dia nggak melawan kepada mertuanya. Maka dalam kitab Ruth, saudara, apa letak kegaguman Boas terhadap Ruth? Coba Ruth pasal yang ketiga.
perlindungan Boas terhadap Rut. Saudara, ayat 8 dulu, ayat 8 dulu. 8. Ya, Pada waktu tengah malam, dengan terkejut, terjagalah orang itu. ya, Lalu meraba-raba ke sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. ya. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Siapa engkau ini? Apa katanya? Jawabnya, aku Rut, hambamu. Rut, hambamu. Terus, Kembangkanlah kiranya sayapmu, kembangkanlah kiranya sayapmu. Terus, melindungi hambamu ini, melindungi hambamu ini. Teruskan. sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Jadi ketika Rut berada di bawah kakinya Boas, Boas bertanya, siapa kamu ini? Jadi kalau saudara suka berbaring di bawah kaki Yesus, suka merendahkan hati di bawah kaki Tuhan, Tuhan yang tanya, siapa kamu? Dan Tuhan akan tanya juga, apa kebutuhanmu? Ingat saudara, kalau Anda merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan akan tanya, siapa engkau? Apa yang kau mau dari aku? Tuhan tawarkan, apa yang kau perlukan? Kepada orang yang rendah hati, Tuhan akan tawarkan apa yang kau perlukan. Tapi kalau kita congkak, sombong, teriakanmu pun tidak akan didengar oleh Tuhan. Karakter Lut luar biasa. Diakui oleh Boas. Apa katanya terus? Ayat 8, ayat 9, bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu, melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Terus. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Oleh Tuhan. Kenapa Rut layak diberkati oleh Tuhan? Padahal dia orang kafir, orang gelap. Latar belakangnya menjijikkan. Tapi Boas berkata, diberkatilah Kiranya dikau oleh Tuhan. Oleh Tuhan. Kenapa saudara? Terus, ya anakku, ya, sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi. ya, yang pertama, karakter Rut di pandangan Boas memiliki kasih yang lebih nyata. Tidak pernah surut cintanya, tidak pernah surut kasihnya. Saya percaya kalau saudara tidak pernah kendor cintamu kepada Tuhan, itu adalah karakter yang terbaik di pandangan Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Makanya cinta Tuhan itu jangan angin-anginan. Jangan seminggu, 2 minggu, 2 tahun, 20 tahun. Belajarlah mencintai Tuhan seumur hidup. Sampai Tuhan datang kali yang kedua. Melayani juga. Jangan angin-anginan. Hari ini semangat. Tapi ke depan kehilangan kesemangatnya. Itu namanya angin-anginan. Belajar menghargai pelayanan sekecil apapun. Itu tandanya kau cinta Tuhan. Mau jadi penerima tamu, jadilah penerima tamu yang cinta Tuhan. Kalau jadi singer, jadilah singer yang cinta Tuhan. Kalau jadi WL, jadilah WL yang cinta Tuhan. Harus nyata kasih kita.
Haleluya. Karakter ini luar biasa. Yang kedua, pengakuan Boas. Apa katanya? Terus. Lagi daripada yang pertama kali itu, Terus. karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, Kau tidak ngejar-ngejar orang muda. Tidak berpatokan kepada hawa nafsu. Tidak berpatokan kepada keinginan. Teruskan. baik yang miskin maupun yang kaya. Tidak berpatokan kepada harta. Tidak berpatokan kepada miskin atau kaya. Itu karakter yang terelok di mata Boas. Maka dia bersedia menerima Rut menjadi istrinya. Tak salah kalau mempelai disebut yang terelok, jelita di antara wanita. Makanya jangan patokan harta. Dalam nikah juga jangan patokan harta. Cari suami atau cari istri, jangan berpatokan harta. Cari menantu, cari besan, jangan patokannya harta. Apalagi kita sudah jadi orang percaya. Kalau udah kita lihat cocok menurut firman, kenapa tidak dilanjutkan? Boas tahu Rut itu siapa? Orang Moab. Tapi Boas berkata, anakku. Terlalu banyak orang gagal, saudara. Karena patokan harta. Sampai soal nikah pun ukurannya harta. Berapa banyak hartanya? Anak siapa? Putrinya siapa? Apa kerjanya? Mungkin hari ini dia miskin. Tapi kalau dia dengar-dengaran sama firman Tuhan, bisa mengubah hidupnya menjadi kaya. Kalau soal kekayaan, saya tidak mungkin diberi oleh mertua saya anaknya untuk saya nikahin. Gak mungkin. Tadi saya bilang di balai, kalau mertua saya memandang kekayaan, mustahil dia memberikan anaknya kepada saya untuk saya nikahin. Mustahil, saudara. Waktu itu saya menjadi hamba Tuhan yang sangat miskin. Waktu itu saya menjadi hamba Tuhan yang betul-betul nol besar. Sebenarnya saya tidak mampu memberikan makan istri saya. Sejak awal pernikahan, saya punya pelayanan bisa dikatakan hampir tidak ada. Sumber income tidak ada. Saya berangkat membawa istri ke Medan. Untuk nyewa rumah aja nggak mampu nyewa rumah satu kamar. Tapi istri saya ngikut, saudara. Ikut. Dalam suka maupun duka. Sampai melahirkan anak, tidak mampu bayar uang bidan.
tua juga begitu. Maka saya beri nama anak saya Sabar, saudara. Sekaligus yang memberikan nama itu bapak tuanya almarhum abang saya. Karena dia melihat saya sabar melayani Tuhan. Saat susah, saat miskin. Saudara, karakter mempelayani harus kita teladani. Maka sampai dikatakan oleh Salomo kepada Sulamin, ikuti jejak domba. Miliki karakter domba. Penurut. Mana ada domba tukang melawan? Tak ada ceritanya. Domba itu nggak tahu melawan. Kalau dia melawan langsung tersesat, saudara. Dia lari dari kawanan domba. Dia langsung tersesat. Itulah domba. Rut, di pandangan Boas, memiliki cinta kasih yang luar biasa. Nyata cintanya dan kasihnya. Tidak memandang orang-orang muda. Dan sekaligus tidak memandang kaya atau miskin. Saya harap saudara ikut Tuhan juga demikian. Kalaupun Tuhan izinkan miskin, belajarlah setia. Haleluya. Kalau Tuhan berkati dengan kekayaan, juga belajar setia. Susah senang miskin dan kaya. Tetaplah mengasihi Tuhan. Seumur hidup kita. Haleluya. Haleluya. Intinya, kita harus berada dalam konteks ibadah. Menemukan tempat peristirahatan dalam Tuhan. Ketenangan di dalam Tuhan. Karena kita mau terima perjamuan kudus. Nanti dalam ibadah yang akan datang saya akan lanjutkan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kiranya Tuhan memberikan kita yang terbaik. Kiranya Tuhan melimpahi kita dengan kasih dan sayangnya. Yang luar biasa. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala syukur, segala hormat, segala pujian hanya bagi Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari saya mengajak saudara, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian Ku Tetap Cinta, tapi dengan lembut saja. Saya mau dari hatimu yang terdalam, rohmu yang ikut bicara sama Tuhan, bahwa engkau cinta Tuhan. Karena Tuhan sudah mencintai engkau lebih dari segala-galanya. Tuhan sudah membuktikan Dia cinta kita. Amin. Tidak perlu kita bertanya apakah Tuhan cinta kita. Sekarang yang Tuhan perlu bertanya, apakah saudara cinta Tuhan? Amin. Apakah saudara mengasihi Tuhan? Amin. Itu yang Tuhan ingin dari hatimu, dari lubuk hati yang terdalam. Seperti Boas berkata kepada Rut, sekarang lebih nyata lagi kasihmu. Kau tidak mengejar orang-orang muda. Kau tidak memandang kaya atau miskin. Mari kita memandang kepada Tuhan. Kita dengarkan firman-Nya, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Percaya kesaudarakan Tuhan Yesus. Amin. Amin dalam nama kita makan. Angkat cawan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya, menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara akan darah Yesus? Amin. Amin dalam nama Yesus. Mari kita minum bareng. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, Terima kasih. terima kasih Tuhan. Terima kasih. Betapa baiknya Engkau Terima kasih. memberi kesempatan bagi kami untuk menyembah, memuji Engkau. Terlalu manis. Ia Ramasandara Bata Karabati. Uriala Basandara Bata. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur saudara. Dari hatimu yang terdalam katakan terima kasih. Kami tidak dapat membalas kasih. Siapakah kami Tuhan? Kau perhatikan kami sedalam mungkin. Kau menerima kami apa adanya. Engkau mau Tuhan menjadikan kami yang terelok, tercantik di matamu. Padahal kami banyak hitam, ada banyak dosa yang pernah menyelubungi hidup kami, yang pernah membutakan mata kami, yang pernah menjerat hidup kami. Tapi kami bersyukur Tuhan, Kau mengasihi kami dengan tidak memandang rupa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dengan apa akan kami balas? Dengan apa kami berbuat kepadamu? Tak terbalas Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersama jemaat-Mu menyatukan hati untuk bersyukur. Hari ini Tuhan, Kau berikan kami makanan rohani. Sekaligus Kau berikan kami kesempatan menyatu dengan tubuh dan darah. Kami yakin ada penghiburan di dalamnya. Kami yakin ada kesembuhan di dalamnya. Kami yakin ada pertolongan dan perlindungan yang tidak pernah berhenti sampai kedatangan. Engkau bersedia menolong seluruh jemaat-Mu, baik sehari-hari maupun zaman akhir. Terima kasih Tuhan. Aku serahkan seluruh jemaat Tuhan dalam pembelaan Tuhan. Berkati mereka, berkati pekerjaan mereka, usaha mereka. Semuanya hamba-Mu serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati juga persembahan mereka. Apa saja yang bisa mereka perbuat kepada Tuhan, balaskan berlipat kali ganda. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami berdoa untuk pilkada tanggal 9 hari Rabu. Supaya jemaat-Mu jangan sampai ada yang tidak memilih Tuhan. Semua Engkau berikan pertolongan. Supaya kami dapat menentukan pemimpin di provinsi ini, di kabupaten ini dengan baik. Supaya kami bisa beribadah dengan tanpa rasa takut dan gentar. Tolong Tuhan, semuanya kami tahu karena firman Tuhan yang menolong kami. Kami berdoa sebentar biar Kau curahkan berkat-Mu untuk kami bawa pulang. Saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah dan arahkanlah hatimu ke surga.
Bawalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus, cinta kasih daripada Bapa Sorgawi, penyertaan dari Roh Kudus menyertai saya dan saudara, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita adalah keluarga Allah, satu dalam Tuhan, satu pengajaran, satu di dalam ikatan kasih mempelai. Kita keluarga Allah, kita keluarga Allah, kita keluarga Kita keluarga Allah. Selamat hari Minggu saudara. Dan sebelum kita tinggalkan tempat ini, kita Natal tepatnya tanggal 20 hari Minggu. Nanti jamnya saya akan tentukan. Saya berikan peluang bagi jemaat. Tapi kali ini kita tidak bisa pakai prasmanan saudara. Pakai kotak, mau bikin RW, mau bikin rendang, mau bikin ayam, terserah kita semua.